Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, limpahan nikmat yang diberikan kepadanya kepada kita hingga kita masih dapat beristiqomah untuk mengikuti kajian alumni 1287 yang sebenarnya kalinya udah menginjak ke 39 kalinya. Semoga dengan banyak nikmat yang diberikan ini kita tetap dapat beristiqomah untuk selalu menuntut ilmu hingga akhir hayat. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para tabiin dan para pengikutnya. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa kita doakan untuk orang tua, guru-guru, saudara, teman kita yang telah mendahului. Semoga di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keringanan, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk teman-teman yang berhalangan hadir pada malam ini, mungkin sedang menghadapi masalah, menghadapi sedang sakit, semoga diberikan jalan keluar dan kesembuhan. Pertama-tama saya kemudian tak lupa saya perkenalkan dulu. Kebetulan ini dari teman-teman waktu itu ada yang usul untuk yang isi kajian kalau bisa dari Ustazah gitu ya. Ini kebetulan saya ada kenalan eh, Ustazah Endah Kurniati atau dia kenal juga di lingkungannya sebagai Umu Farah. Kebetulan Umu Farah ini teman kuliah saya semasa di Politeknik ITB. Umu Farah juga sejak kuliah sudah aktif di kegiatan kerohanian. Waktu itu di kampus ada misalnya ada nama kelompoknya aktivitasnya Kamupi yang pada saat itu juga Kak Agim sedang merintis apa ya kegiatan dakwahnya. Kemudian juga setelah lulus Umu Farah ini juga aktif di pengembangan usaha Darut Tauhid. Kemudian berlanjut setelah ya, itu beraktivitas di Cianjur, juga membina ada pondok pesantren, juga buka usaha di sana. Selain kegiatan keislaman, yang bersangkutan juga eh, telah berhasil menulis beberapa buku. Ada beberapa buku yang kalau nggak salah sudah saya share juga informasinya di informasi link kajian. Nah, saya rasa cukup perkenalan dari saya untuk Umu Farah. Saya persilahkan Ustazah untuk memberikan tausiahnya. Mangga Bu Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairu mungzilin. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bertemu di majelis ilmu para alumni SMP 12 Bandung angkatan 87. Hatur nuhun, sungguh kehormatan bagi saya diundang mengisi kajian online kali ini. Entah apa pertimbangan Pak Agus yang biasa saya sapa sama Om Kerry ini mengundang saya. Namun saya terima ini sebagai kasih sayang Allah agar senantiasa memperbaiki diri dan menghidupkan agama pada diri sendiri.
Suara saya kedengaran jelas, Pak, Ibu. Alhamdulillah saya jelas, Bu. Bu. Mohon. Ya, semangat, Mas. Ya, jelas. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya merasa kurang pas untuk menyampaikan tausiah ya Pak. Jadi lebih nyaman untuk sharing session aja dengan teman-teman sekalian. Ngopi gitu, ngobrol perkara iman. Karena kita ini seangkatan. Saya alumni 787 Bandung, Jalan Ambon. Iya. Baiklah, jadi kita mulai diskusi kita kali ini dari pengalaman saya sebagai penulis ya Pak, Ibu. Iya, semangat. Dari kalau saya lihat dari statistik kunjungan pembaca yang paling tinggi di bulan ini di personal web yang saya kelola, itu yaitu tulisan yang berjudul Suami Guru Terbaik untuk Perkara Agama. Jadi kebetulan Endah mengelola web yang concernnya sama dakwah di kalangan wanita. Jadi isu yang pertama yang diangkat adalah saya merasa senang dan bersyukur melihat ada istri yang menjadikan suaminya sebagai rujukan pertama dalam tolab ilmu agama. Karena yang seperti ini udah sangat jarang. Bisa kita bayangkan jika hal ini terjadi, di rumah akan hidup obrolan diskusi tentang agama gitu ya. Dan seiring waktu anak-anak tumbuh besar, tumbuh dewasa, pemikirannya lebih maju, maka diskusi di antara keluarga akan semakin hangat begitu. Habiskan banyak waktu untuk bicara-bicara agama. Rumah tangga model begini sudah bisa memberi makna lebih pada arti sebuah keluarga. Tidak melulu tentang hak dan kewajiban, beban rutinitas, tagihan itu ini gitu ya, sebagaimana yang umum terjadi dalam setiap rumah tangga. Begitu banyak peran yang menempel pada diri kita, sehingga banyak tugas yang kita emban. Bagi laki-laki sebagai ayah, bapak, anak dari orang tua, tugas profesi ditambah tugas karena jabatan, mending satu perusahaan ya, kalau banyak kan banyak lagi tugas dan tanggung jawabnya. Juga jika seorang bapak punya concern bahwa dia pun harus menjalankan tugas dakwah, itu juga nambah lagi perannya begitu. Nah, semua tugas ini punya potensi masalah di dalamnya, yang semuanya mesti ditunaikan, tuntas gitu ya. Itu baru dari sisi ayah. Bagi perempuan, sebagai istri, ibu, anak dari orang tua, belum yang karir, yang non karir, di kantor, di rumah, sebagai menantu, sebagai tante, uak, begitu banyak peran-peran yang kita jalankan. Jadi kita menyadari bahwa tidak setiap peran itu dapat kita jalankan dengan baik, dengan segala keterbatasan kita, keterbatasan waktu. Oh iya, Om Ker bisa share juga, share screen dari yang yang saya kirim. Om Oke. Ker bisa ya? Sebentar. Ya baik. Ini kebanyakan bapak-bapak ini, jadi saya bapak-bapaknya lebih banyak dari ibu-ibunya ya. Iya, ini ibu-ibunya sibuk ngurusin ini di oke. Sebentar, saya mesti ini dulu. Aduh. Iya. Bentar, ini dulu ke Ini domisilinya kebanyakan di mana ya?
kebanyakan di Bapak. Bandung, Mm-mm. tapi ada yang di Jakarta juga, ada yang di Tasik, ada yang di BSD, Subhanallah. ya nyebar kita masih bisa komunikasi dengan Iya, teman-teman. kompak sekali. Ya, alhamdulillah masih ini. Kebetulan juga ini Bu, apa eh, grup WA-nya juga lumayan ramai, jadi Oh, Masya nggak boleh Allah. nggak boleh vakum gitu ya, jadi masih ini terus. Siap, Saya sebentar, saya agak ini mesti buka dulu email. bisa, Om Ker. Tunggu. Saya harus ini. Di laptop saya nggak ada WA-nya pada. Ya, ambil dari. Jadi sambil nunggu aja ya, Om Ker ya. Baik, kita lanjut. eh Bapak, Ibu, jadi kita menyadari bahwa tidak setiap peran eh, itu dapat kita jalankan dengan baik begitu, dengan segala keterbatasan kita, keterbatasan waktu, tenaga, ilmu, pengalaman, dan keterbatasan lain. Kita hanya memiliki waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Bagi sebagian orang, 24 jam itu terasa kurang. Sehingga Hasan Al-Banna pernah mengatakan, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Begitu bagi sebagian orang ya. Tapi bagi sebagian orang lagi, waktu begitu banyak sampai eh, dia bingung bagaimana menghabiskan waktu. Insya Allah. Jadi kita mengakui ya bahwa saat mulai membina keluarga dengan pasangan kita, seringnya kita tidak punya konsep keluarga. Jadi tahu-tahu kita terjebak dalam rutinitas yang sama dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tahu-tahu anak-anak udah besar aja gitu ya. Nah, kemudian kita sering merasa tiba-tiba kesulitan saat menghadapi permasalahan anak-anak gitu ya, dan perubahan pada diri anak-anak pada masa-masa peralihan begitu. Nah, itu eh, sangat terasa oleh saya sendiri gitu pada saat anak-anak beralih puber atau yang perempuan jadi haid atau gimana. Nah, kita tuh orang tua langsung jadi oh ini ilmunya bagaimana ya kan kayak gitu. Nah, tapi alih-alih kita kebanyakan orang tua eh, bukannya mengilmui diri kita sendiri gitu lebih dulu malah lebih sering saling menyalahkan antara ini salah mama, ini salah papa, begitu ya. Ketika konflik dalam keluarga umumnya dipicu karena masalah hak dan kewajiban gitu yang sementara ini seringkali jempalitan begitu. Jadi rumah tangga kita itu kalau saya perhatikan kebanyakan daripada kita itu banyak karena ditangtayungan aja sama Allah begitu ya. Karena mungkin diantaranya pasangannya sabar begitu ya. Eh, udah bisa ya.
Ah, ya kita lanjut aja ya, Om Iya, Ker iya, ya, sambil iya, lanjut iya, ya. iya, iya, semangat. Ya, oke. Itu hanya sebagai gambaran aja supaya kita punya goal dalam kajian ini. Setidaknya itu menjadi coretan saya tadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi kebanyakan konflik di dalam keluarga itu eh, apa karena masalah hak dan kewajiban yang mungkin kurang dibahas di awal oleh para bapak begitu ya, bahwa apa eh, sehingga eh, masing-masing mencari solusi menerjemahkan sendiri begitu ya. Nah, selama selama dua-duanya respect ya mungkin akan berjalan dengan baik begitu. Tapi ketika ada permasalahan datang, nah itu yang akan menjadi masalah. Jadi rumah tangga kita itu kebanyakan karena memang apa ya, seharusnya mah ditangtayungan wae gitu ya. Mungkin karena istri kita nerima atau gitu ya. Jadi permasalahan misalkan kekurangan yang ada di dalam peran-peran ayah tidak begitu terlalu jadi masalah begitu ya. Eh, jadi kalau kalau saya baca, kebetulan kemarin saya juga baru membuat sebuah tulisan, mungkin sekedar informasi aja bagi Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia itu termasuk negara kedua fatherless country sedunia begitu. Fatherless country itu artinya keberadaan ayah fisiknya ada, namun secara psikologis tidak membersamai anak-anak begitu ya. Nah itu Indonesia itu termasuk negara kedua fatherless country begitu ya. Nah, seperti itu untuk informasi nih. Jadi jika mengalami situasional seperti ini, ketika ada permasalahan terus kemudian suami istri saling salah menyalahkan begitu ya, saling merasa paling berkorban, saling merasa paling berjasa, keduanya juga merasa sama-sama capek karena sama-sama kerja gitu. Respon terbaik adalah menurut respon terbaik ketika dalam situasional seperti itu adalah pertama mungkin mengakui kesalahan gitu ya, karena Allah juga mengajarkan kepada kita doa sebagaimana doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi mengakui dulu kemahasucian Allah, terus ngakuin kita sebagai orang yang dolim gitu ya. Sama juga Allah ajarkan juga doa itu kepada Nabi Musa ketika dalam kesulitan. Nabi Musa memanjatkan doa ini dalam tun nafsi fagfirli begitu ya. Juga Nabi Adam pun sama ketika sedang berada dalam situasi yang sulit begitu. Pertama kali adalah mengakui dulu bahwa kita ini adalah manusia yang dolim sama diri sendiri. Seperti doa Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah begitu, tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Jadi efek doa seperti ini pada saat kita dalam situasi apa ya, kalau kita sebut situasional seperti Yunus situasional gitu ya. Jadi ada terus kondisi seperti itu di mana Yunus situasional itu adalah ketika kita merasa gelap menghadapi persoalan ya. Karena pada saat doa ini turun eh, itu pada saat Nabi Yunus sedang berada dalam kegelapan yang berlipat-lipat begitu. Nah, jadi sampai di dalam gelapnya malam, di gelapnya lautan dan di gelapnya perut ikan paus begitu, kegelapan yang berlapis-lapis. Allah ajarkan doa ini. Seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa ini, maka dia akan
terus berada dalam perut ikan paus. Nah, jadi ketika kita ada di situasional seperti Nabi Yunus begitu, bertubi-tubi cobaan kita datang dalam rumah tangga begitu, baik sekali untuk mengamalkan zikir ini begitu. Nah, apapun yang terjadi dalam dalam kondisi rumah tangga kita, yakinlah bahwa kita harus pada menetapkan satu goal yang lebih besar begitu, yang lebih besar lagi, yaitu kita masih punya harapan. Kalau misalkan kita menganggap rumah tangga ini gimana ya, begitu ya, ibu bapak sendiri bisa merasakan, misalkan ini kok sulit sekali gitu, bagaimana harus memulai semuanya, karena memang mungkin di antara bapak-bapak sekarang sudah ada yang punya cucu, ya, sudah ada yang punya anak yang sudah besar, mungkin merasa bahwa saya sudah aman begitu ya. Tapi percayalah bahwa kita tidak pernah aman, kita tidak pernah di posisi aman begitu. Setan akan selalu mengganggu rumah tangga kita. Bahkan pada saat anak-anak kita sudah besar, terus kita merasa bahwa anak-anak sudah bisa mentas begitu, juga tekanan-tekanan pada kehidupan sudah mulai berkurang, belum tentu kita itu sudah dalam posisi yang aman begitu. Bahkan nih banyak nih di antara bapak-bapak nih punten karena sudah merasa aman begitu ya. Perasaan aku sudah aman nih gitu, anak-anak udah nggak jadi beban begitu ya, istri juga udah pinter cari uang sendiri. Nah, di situ setan juga tetap aja berperan, karena setan memang lebih pinter dan lebih berilmu juga sama begitu. Baik ayah, jadi walaupun misalkan kita sedang dalam kondisi rumah tangga yang menurut kita sangat sulit sekali, di mana saya harus memperbaiki rumah tangga kita ini begitu ya. Nah, maka yakinlah bahwa kita masih punya harapan sebagaimana yang saya sisipkan dalam surat At-Tur 21. Di situ bahwa orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi masih akan selalu ada harapan. Berkumpul keluarga di dunia aja sudah demikian bahagianya, begitu ya. Berkumpul dengan teman-teman lama sudah demikian bahagianya. Apalagi misalkan punya tujuan bahwa kita nanti akan sama-sama berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan begitu. Tapi ini tentu saja tidak effortless gitu. Nah, berikutnya mungkin Kang Keri, effortnya adalah di mana ayah mungkin bertanya, emang apa sih peran utama ayah begitu ya? Peran utama ayah pasti bapak-bapak di sini udah sering dengar Pak Ustadz bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang selanjutnya apa dari ayat itu? Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ngeri banget itu. Bagi sebagian bapak-bapak ini ayat yang paling horor ya, ayat yang paling horor begitu. Jadi ini gimana, saya harus memulai gimana ini kan begini, biasanya misalkan di rumah anak-anak masih sulit dibangunin sholat subuh, bagi sebagian bapak mungkin bisa aja pakai ayat ini, misalkan dek, bapak kan mesti jaga kalian dari api neraka kan, kayak gitu. Ada nggak sih bapak-bapak di sini yang pakai ayat ini untuk bangunin anak-anak kalau sholat gitu kan? Sebagian mungkin ada, sebagian juga
tidak menggunakan ini gitu ya. Tapi Bapak yakin bahwa memang yang harus menjaga keluarga dan anak-anak bermula dari Bapak. Karena ayat ini tuh sebetulnya ayat yang ditujukan khusus kepada kaum Adam. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, baru keluarga begitu ya. Nah, dulu saya berpikir ya, kenapa sih harus mengingatkan, harus ditakut-takutin dengan neraka gitu ya. Kenapa sih nggak pakai bahasa yang lebih sejuk gitu ya? Misalkan nih, ketika ngajak si adik sholat, misalkan ayah bisa aja pakai bahasa kayak gini. Dek, sholat yuk. Ayah kan pengen kita sama-sama nanti di surga. Intinya kan sama aja ya Pak, Bu, gitu ya. Apa tuh namanya? Ngajak gitu ya. Pengen kita sama-sama di surga. Jadi ke telinganya tuh enak, tapi kita pun yakin bahwa ayat ini memang seperti itu, tidak bisa diubah. Cuman mungkin kita bisa memaknainya, ngajak sama, tapi anak-anak kita tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat gimana begitu ya. Gitu. Karena bagi sebagian orang tuh ya, ada yang begitu kita ingatkan dengan neraka gitu, dia berdalihnya begini, agama kok dipakai buat nakut-nakutin, katanya gitu ya. Nah itu. Dan kalau kita lihat perkembangan anak zaman sekarang, Bapak Ibu, anak sekarang tuh apa ya? Makanya disebut sebagai generasi strawberry. Jadi dia kurang punya apa ya? punya mental yang kuat begitu. Baru dijauhin sama anak-anaknya di sekolah aja udah kelihatan depresi begitu ya. Ini keluhan seorang bapak sama saya begitu. Kenapa ya anak saya ya gitu. Baru dijauhin sama teman-temannya aja dia udah depresi begitu gitu ya. Nah gitu. Jadi emang sekarang anak-anak zaman sekarang emang perlu benar-benar bimbingan yang ekstra begitu. Kalau zaman kita sih kayaknya zaman tahun 90 tuh anak-anaknya santai tapi nggak terlalu ngaco juga gitu ya Om Keri ya gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu begitu. Nah jadi kembali lagi ketika kita merasa bahwa ini gimana mulainya untuk menjalankan peran dengan baik begitu. Karena kita juga menyadari bahwa dari peran-peran itu kita tidak bisa optimal dalam menjalankannya. Ada baiknya untuk membayangkan begitu ya, untuk membayangkan bagaimana beratnya tugas Rasul gitu ya, apa yang menjadi pikir beliau begitu ya. Karena kalau kita mendapatkan satu kesulitan itu kemudian akan terasa ringan pada saat kita membandingkan dengan sesuatu yang lebih berat lagi begitu ya. Nah, jadi make sense sekali gitu kalau menurut agama kita bahwa kalau ingin diringankan masalah kita banyak sholawat begitu. Intinya adalah ketika kita bersolawat sama Rasul, maka kita akan mengenang perjuangan Rasul. Karena kita mengenang perjuangan Rasul yang besar, maka masalah kita pun jadi kecil, begitu ya. Nah, ini mungkin ada baiknya kita mengetahui apa sebetulnya yang menjadi pikir Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pikir Rasulullah SAW itu bagaimana supaya umatnya seluruhnya taat kepada perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, bagaimana umatnya wafat dengan mengucapkan La ilaha illallah dan mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, pikir dari Rasulullah ini umatnya dapat masuk surga. Dan yang keempat, risau pikir Rasulullah itu bagaimana umatnya ini hingga bayi yang terakhir lahir menjadi generasi yang sempurna iman, ilmu, sama amalnya. Itu pikir Rasulullah.
amalan amanah ini sangat berat begitu ya. Jadi Allah sendiri yang memastikan dan menjaga ketenangan batin dari nabi utusannya. Jadi jika ada yang mengganggu konsentrasi, clarity Rasulullah, kejernihan Rasulullah dalam berpikir, Allah yang bertindak. Seperti yang dilakukan Allah dalam Quran Surat At-Tahrim. Ya. Nanti saya cerita mengenai At-Tahrim ini. Nah, jadi ketika kita sedang tidak baik hati, dikarenakan hal-hal kecil dalam, ada suara apa ya Om Ker? Jadi Bapak Ibu, ketika kita sedang tidak merasa baik hati dikarenakan hal-hal kecil dalam rumah tangga begitu, hati jadi kesal gitu ya, maka ada baiknya kita segera mengingat perjuangan Rasul. Karena ya itu tadi, dengan membayangkan perjuangan Rasul, maka sepertinya kesulitan yang kita hadapin akan terasa kecil begitu. Lanjut, tugas terberat dari seorang suami itu bukan mencari atau memberi nafkah pada istri dan anak-anak. Tugas terberat dari seorang suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari azab neraka. Seperti tadi effortnya yang saya sampaikan, Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, yang saya tangkap dari balik pesan ini adalah pasti bukan perkara yang mudah untuk mengajak taat istri dan anak. Bukan karena istri dan anak punya potensi dan tabiat yang membangkang, bukan. Tapi saya menangkap bahwa pesan ini mengandung ketentuan khusus begitu. Jadi syarat dan kemampuan suami untuk ditaati istri dan anak-anak ini yang paling berat begitu. Bahkan saking berat tugas seorang suami, Imam Al-Ghazali merincikan hal keuntungan sama kerugian pernikahan. Imam Al-Ghazali merincikan keuntungan dan kerugian pernikahan. Bukan karena sang imam ingin menyelisihi sunnah Rasul yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku, yang pasti tidak akan mengandung kerugian. Tapi dalam kitabnya Al-Ghazali menyebutkan ada kerugian dari pernikahan. Di antaranya nih, mungkin ini Bapak Ibu juga pernah ada yang menyimak mengenai hal ini. Di antara kerugian pernikahan menurut Imam Al-Ghazali yaitu seorang suami mesti bisa bersabar atas perilaku istri. Seorang suami harus memperlakukan istri dengan baik. Seorang suami mesti memiliki kemampuan untuk menegur dan bertutur kata yang lembut. Jadi selevel Imam Ghazali menyebutkan hal-hal seperti itu seperti kerugian. Emang rugi ya gitu. Sepintas gitu ketika saya baca itu, loh kok emang rugi ya suami kalau bisa bersikap seperti ini begitu ya. Tapi mungkin maksudnya nggak begitu, bahwa tabiat suami yang mesti berubah itu yang sulit begitu. Ketika sudah beristri dia harus lebih sabar kan kayak gitu. Dia harus bertutur kata yang lebih lembut. Nah, nggak rugi sih sebetulnya, cuman kebayang mungkin susah begitu ya, apalagi tidak terbiasa. Perlu waktu, perlu ilmu, perlu kesungguhan. Karena umumnya suami selalu merasa qawwam, superior. Fitrahnya yang dilebihkan Allah di dalam surat An-Nisa 34, laki-laki adalah pelindung bagi perempuan karena telah melebihi sebagian mereka karena mereka sudah memberikan nafkah dan hartanya. Seorang suami yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafkahi keluarga dengan baik seringkali bersikap seolah tugas utamanya udah selesai begitu. Serta merta merasa berhak untuk menuntut pelayanan yang sempurna dari istrinya. Tidak merasa perlu untuk terlibat urusan rumah tangga lainnya. Kemudian sering mungkin ada menjadikan kekurangan istri tersebut
sebagai alasan untuk cari istri tambahan baginya. Tapi bapak-bapak di sini nggak gitu kali ya Pak. Allah Kak. Kemudian dengan menikah menurut Al-Ghazali secara teknis akan mengganggu intensitas suami dalam beribadah kepada Robnya karena terlalu banyak perkara yang mesti dipenuhi oleh laki-laki. Seperti itu. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pernikahan itu ada kerugiannya gitu. Di antara Bapak Ibu mungkin pernah menggali ini. Maaf kalau saya ungkapkan ini, mungkin nanti akan ada sesi diskusi ya, Kang Keri. Biasanya. Ya, nanti biasanya di akhir kita ada Oh gitu. diskusi atau tanya jawab seperti itu. Oh gitu. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Malik Huwairis saat akan kembali pulang ke kampungnya. Setelah ia dan rombongannya datang ke Madinah dan khusus belajar agama selama 20 hari. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkan mereka dan perintahkan mereka. Hadis Bukhari. Jadi makna ajarkan mereka ini berkaitan dengan pengajaran agama secara teoritis. Jadi istri dididik dan diajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perkara agama. Semisal sholat, menutup aurat, adab berbicara, keluar rumah, mendidik anak sesuai syariat, bahkan tentang haid sama nifas. Dan makna perintahkan mereka itu dalam hadis ini adalah dititik beratkan pada pelaksanaan amaliyah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua istri yang sudah diajarkan terus kemudian langsung ngamalkan. Enggak, jadi harus diulang-ulang. Nah, kewajiban mengingatkan dan menegur dengan cara-cara yang lembut dan kasih sayang seperti halnya dalam surat At-Toha juga 132 ya. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu litaqwa. Perintahkan kepada anak istrimu untuk mendirikan sholat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi jika suami tidak mampu mengajarkan agama kepada istri, maka kewajiban guru. Semisal yang mengajarkan kepada mereka, anak-anak kita, istri, dan atau suami mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ilmu. Yang terbaik bila kondisi seperti ini adalah sama-sama suami dan istri sama-sama belajar menghadiri kajian-kajian agama. Insya Allah suasana agama akan hidup dalam rumah, akan wujud saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mudah-mudahan rumah tangga yang baiti janati bukan lagi impian, karena di dalamnya ada ta'awun begitu. Nah, mungkin itu saja Kang Keri apa yang ingin saya sampaikan di sini. Selebihnya nanti kita diskusikan. Mungkin dari Bapak atau mungkin saya sendiri dapat ilmu dari Bapak yang ada di sini. Walafu minkum, itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustaz, Atas sharing tadi terkait suami guru terbaik untuk perkara agama. Jadi kalau tadi yang disampaikan ya masalah-masalah yang sekarang banyak berkembang jadi dalam hal membina rumah tangga, berbagi peran antara suami dan istri juga perlu sehingga tujuan berumah tangga bisa tercapai seperti itu ya. Artinya masing-masing
bisa memahami tugasnya, tidak hanya menyerahkan pada satu pihak bahwa untuk urusan mendidik anak-anak mata-mata menjadi tugas salah satu aja, tapi tetap menjadi tugas orang tua supaya bisa berbagi peran. Mangga teman-teman yang ingin sharing atau mungkin ada juga menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mufarah, silakan dibuka aja mic-nya, di on kan, atau kalau enggak bisa melalui chat, silakan teman-teman. Jadi kalau terkait sama masalah pendidikan keluarga ya, misalnya kan kadang-kadang kita nggak ada masalah ini sekarang, kok tadi disampaikan anak-anak sekarang ini sebagai generasi strawberry, artinya untuk kita ini yang lahir dari generasi sebelumnya ini kadang-kadang masalah komunikasi menjadi masalah untuk bisa istilahnya mengajak atau memberi pemahaman. Tadi kita mungkin hanya melihat contoh dulu waktu kita kecil diajarkan seperti apa, jadi ke anak juga seperti itu. Padahal dengan perkembangan zaman, cara berkomunikasi pun tentunya berubah. Dengan anak-anak juga masing-masing punya keunikan sendiri gitu. Artinya juga kita harus bisa mengelola komunikasi yang baik dengan anggota keluarga supaya tadi tujuan kita berkeluarga ini bisa mengikuti sunnah Rasul seperti itu. Mungkin itu yang. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini memang kaitannya kajiannya lebih banyak tentang rumah tangga, peran kita sebagai orang tua untuk bisa membawa keluarga kita jauh dari bencana neraka. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan. Atau mungkin ada yang punya kasus seperti apa masalah berbagi peran antara ayah dan bunda di rumah, punya permasalahan. Sebentar Kang Keri ya. Halo, Assalamualaikum Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Ustadz ya. Waalaikumsalam. Atau Ya. apa yang manggilnya enaknya ya? Tadi Ibu bilang nggak mau dipanggil Ustazah ya. Umu Farah. Aja deh ya. Umu Farah kan. Umu Farah. Oh, Bu Farah, oke. Ya. Terkait yang dibahas tadi yang ada problem dari internal dan eksternal. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, berarti kita memang mesti belajar ya dari berdasarkan pengalaman juga. Apakah kita punya perhatian lebih pada pertumbuhan pribadi kita sendiri? Nah, memang harusnya seperti apa gitu loh, mengikuti perkembangan anak sesuai dengan umurnya atau mengikuti perkembangan zaman diaplikasikan ke si anak gitu loh. Nah, itu aja Bu. Iya Pak, jadi basicnya tentu saja anak-anak harus memahami masalah paling tidak yang paling mendasar adalah unsur ketaatan, Pak, gitu ya. Jadi apalagi sekarang dengan metode pembelajaran jarak jauh, mereka kurang adab dalam menghormati guru, misalkan gitu ya, Pak. Nah, jadi dasar-dasarnya adalah mereka tentu saja harus diperhatikan setiap kali menerima kebaikan dari orang tua itu disyukurin dengan kebersyukuran yang baik gitu. Karena di antara kita seringkali melihat ibu ini sudah bekerja demikian begitu ya, tapi anak-anaknya woles gitu ya. Nah,
Jadi ketika bapak gitu melihat bahwa anak-anak kurang sifat hormatnya kepada ibu, itu segera diingatkan begitu ya. Nah, ini hal-hal yang sangat mendasar dalam diri anak kita, bahwa ketika dia menerima kebaikan itu kurang disyukurin dengan baik. Jadi apa ya Pak kalaunya, kayak oh itu sih udah kewajiban mama kayak begitu gitu ya, ribut-ribut ibunya ngambilin apa keperluan dia buat sekolah, itu ibunya seperti kolecer begitu memenuhi kebutuhan anaknya woles begitu, tidak ada rasa terima kasih begitu ya. Nah gitu, itu dianggap suatu kewajaran mungkin atau sebuah kenormalan begitu dalam rumah tangga begitu ya. Jadi memang apa, anak-anak itu mesti diberi pemahaman bahwa mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan oleh orang tuanya itu akan berdampak baik kepada dirinya gitu. Dan intinya adalah bahwa mereka senantiasa harus diawasi oleh Allah begitu, apa-apa juga gitu. Kalian tuh diawasi oleh Allah, jaga adab. Karena sekarang itu adab benar-benar luar biasa. Kalau Bapak sekarang melihat ya kondisi anak-anak sekarang, kalau dulu yang suka bicara ngobrol ngomong anjing itu kayaknya anak cowok, terus anak yang pergaulannya gimana, sekarang tuh jadi menurun Pak. Jadi anak-anak yang pakai jilbab juga antara ngomong ke teman-teman juga udah menggunakan kata itu Pak gitu ya. Jadi Iya Saya- betul, ada kancing pergeseran nih Bu. coplok begitu gitu ya. Itu Ya bikin ya sakit ya. perut itu Pak gitu. Loh Ada kok ada jadi ada sudah pergeseran. ada pergeseran yang luar biasa itu. Jadi ketika kita orang tua mendiamkan itu gitu Pak, itu akan menyeret kepada apa, jadi bergeser banget gitu. Yang menurut kita udah jatuh di eh, katakanlah munkar atau maksiat, sekarang mah anak-anak enggak gitu. Jadi bergeser banyak begitu. Jadi paling enggak Pak, anak-anak pertama mengikuti zaman iya Pak. Contoh misalnya gini, sekarang anak-anak zaman sekarang itu kan natif digital ya Pak. Nah, tapi ibunya tidak bisa mengkontrol misalkan gitu ya, mengkontrol apa kegiatan anak-anak dengan gadgetnya. Nah begitu. Nah, jadi mengikuti transformasi digitalisasi harus begitu. Kebetulan kalau kalau apa? Kalau seumuran kita nih, seangkatan kita masih bisa lah begitu. Masih bisa ngertiin apa gestur digital itu seperti apa. Kita masih bisa ngikutin nih generasi kita itu ya. Walaupun ada di awal-awal, tapi insya Allah kita apa masih friendly user lah dengan digital gitu ya. Nah itu benar tadi Pak. Jadi kalau saya lihat sih kita sebagai orang tua emang nggak ada sih ilmu parenting ya Pak. Ke sekolah parenting kayak gitu. Yang ada adalah kita memaksa diri kita untuk mencapekkan diri begitu ya, untuk nyelamatin anak-anak kita supaya supaya apa eh, terawasi gitu ya, supaya terawasi begitu Pak. Insya Allah kalau dasar-dasarnya kita dari awal bisa kok Pak ngelihat anak-anak kita nih tipe anak-anak yang gampang gampang taat enggak kayak gitu ya. Nah itu intinya mah Betul. kerjasama di antara istri bapak, itu tidak saling lempar, atau misalkan ada kondisi seperti gini, dimarahin sama bapaknya, lompat Kak Nini. Nah kayak itu yang biasanya jadi memperparah gitu ya, memperparah kondisi anak sehingga tidak tidak mudah untuk dinasehatin gitu, karena dia merasa lompati bapak, lompat Kak nenek Dari atau perlindungan karena dapat perlindungan dari anak nah orang ketiga lah ya, iya, katakan. bahkan kadang kalau ibunya galak, dia lari ke bapaknya, ada bapak mah bager gitu kan. Nah gitu. Jadi harus Ya, ada betul, kesepakatan emang dalam mendidik anak gitu. betul, 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 Hmm. betul.
Ini mah gambaran yang saya sering lihat aja ya Pak Tapi di memang antara begitu, rumah tangga memang kita. begitu sekarang Bu ya. Ya saya sih bukan ngomongin yang lain, tapi anak saya sendiri juga kadang begitu gitu. Bisa ngebalikin lah gitu ya. Kalau kita ajak ngobrol, dia bisa ngebalikin gitu loh. Dia ngebalikinnya dengan kondisi zaman sekarang beda katanya ya. Kalau dulu ayah mungkin nggak sama dengan kondisinya sekarang ini gitu. Nah kadang saya juga kesel juga sih yang namanya orang tua kan, apalagi saya jauh gitu kan. Nah, untuk memberikan motivasinya itu seperti apa loh Bu? Kalau misalkan kondisinya kasusnya seperti ini gitu. Bapak LDR sama keluarga. Ya betul, betul. Nah, jadi paling tidak kita sering berinteraksi dengan gadget kita Pak. Atau misalnya kayak gini contoh ya. Ketika ada di sekolah, ketika Bapak sibuk di kantor, sisipkan di waktu-waktu istirahat mereka pesan-pesan dari ayah begitu ya. Pesan-pesan Betul. dari ayah gitu ya. Nah, itu tuh ketika anak belajar di reminder seperti itu masuk Pak gitu ya. Itu kejadian dengan diri saya sendiri begitu ya. Jadi saya itu walaupun di rumah begitu selama ada HP begitu, saya selalu istilahnya kirim doa. Jadi kan biasanya sekarang interaksi anak-anak tuh kalau nge-WA kita itu kalau minta Hanya ada keperluan ya. kuota. Iya, punya kuota. Nah, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita ingetin kalau misalnya gini, kakak kalau nge-WA papa tuh pertama didoain dulu papahnya. Misalnya gini, Pak Damang, papa semoga sehat selalu. Baru aja maksud, Pak jungkeun kuota. Nah, gitu. Jadi ibu mengingatkan anak untuk apa namanya senantiasa hormat dulu, ngedahulin hormat dulu, terus kemudian menyampaikan keperluan, misalkanlah seperti itu ya. Jadi interaksi, engagement antara orang tua sama anak itu terus dibina Pak, walaupun LDR melalui gadget itu karena memang generasi kita generasi gadget gitu. Jangan sampai bertemu juga jarang begitu ya, berinteraksi yang hangat di WA atau di telepon juga jarang begitu ya, video callan juga jarang begitu kan. Nah, itu jadi memang anak akan semakin tidak punya keterikatan dengan kita gitu, dan apa Pak, tentu saja doa akan lebih mendekatkan Bapak, doa tulus kepada keluarga akan lebih mendekatkan Bapak, dengan cara-cara Allah nanti akan disatukan hati anak-anak kita begitu ya. Itu sangat luar biasa efeknya doa tulus itu begitu. Kita pertama kita mungkin dengan peran yang Bapak jalankan, banyak peran-peran yang tidak Bapak jalankan secara optimal, tapi kita punya satu kesadaran bahwa kita masih punya harapan ya, kita masih punya apa namanya, punya punya goal begitu ya. Tidak usah berkecil hati. Pertama adalah yaitu tadi menyadari bahwa banyak peran yang tidak bisa kita jalankan secara optimal. Ujungnya adalah mengatasi itu tidak saling menyalahkan, tidak menyalahkan siapapun, tapi tobat, banyak tobat istighfar begitu. Banyak tobat istighfar karena dengan tobat dan istighfar itu maka pembawaan ke emosi kitanya akan jadi turun begitu Pak. Jadi turun gitu Terkendali Bu ya. terkendali begitu. Karena apa? Seperti itu memang mekanismenya memperbaiki diri itu. Bagaimana kita mau memperbaiki diri kalau kita tidak merasa salah begitu. Tapi misalkan Bapak teh kieu teh karena demi kalian, nah kayak gitu. Nah, itu jadi akan menjauhkan diri kita ke apa namanya? ke penyelesaian masalah yang esensial begitu. Jadi lebih ke Bapak tuh kan biasanya seperti itu. Bapak tuh capek-capek begini tuh demi kalian. Kalau kita itu lagi definisikan kembali berarti
papa tulus nggak sih, kan kayak gitu kan contohnya. Tapi kita menyadari bahwa kondisi yang serba terbatas ini itu bukan kesengajaan gitu. Kita pun ingin bersama mereka apa Pak, dikonfirmasi kepada mereka bahwa kasih sayang Bapak itu benar-benar kuat, ingin selalu berdekatan, tapi karena kondisi kita seperti ini, tapi kita tidak boleh berkecil hati dengan kondisi seperti itu, begitu. Intinya Pak, kalau saya baca nih, rumah tangga langgeng itu kuncinya bukan hanya komunikasi aja, tapi saling respect, saling menghargai, mau mendengar. Itu karena banyak rumah tangga yang pola komunikasinya biasa-biasa aja kok, nggak romantis, nggak lebay begitu. Tapi mereka bertahan. Lihat aja rumah tangga orang tua kita. Orang tua kita rumah tangganya bisa bertahan puluhan tahun, tapi bapak ibu kita nggak terlalu lebay, nggak terlalu romantis, nggak terlalu mengekspresikan apa namanya seperti pasangan sekarang, tapi karena mereka punya respect begitu. Yang satu diem, yang satu ngomong, yang satu ngomong, yang satu diem gitu kan. Nah gitu. Jadi ternyata tidak hanya semata komunikasi saja yang melanggengkan sebuah pernikahan, tapi juga respect itu tadi, saling menghargai, saling ngertiin pengorbanan istri kita begitu selama membesarkan anak-anak kita, insya Allah, dan memahami bahwa apa namanya terus apa Pak memberitahukan kepada mereka bahwa kita punya kasih sayang besar sama mereka begitu. Apa yang terjadi dengan kondisi kita hanya sementara, hanya hal sementara. Nanti pun Bapak mungkin akan banyak waktu untuk mereka begitu. Itu saja mungkin Pak Asep. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ini sih apa ya? Artinya lebih ke komunikasi dan interaksi yang baik aja palingnya, di samping doa gitu kan. Kalau doa sih sudah jelas harus gitu kan, buat apa ya, buat bertahan hidup sama gitu. Itu kan gitu ya Bu. Nah, apakah harus dikomunikasikan visi dan misinya kita dengan si anak atau dengan keluarga utuhnya gitu? Iya, itu lebih baik sekali, Pak. Jadi kan Bapak sebagai pemimpin keluarga kan seperti nahkoda gitu ya. Arah rumah tangga kita itu kemana? Atau misalkan jadi kita mengharapkan anak dan istri itu jadi support system Bapak gitu. Bukan menjadi orang yang tidak mendukung semua pengorbanan Bapak begitu ya. Walaupun kadang-kadang karena keterbatasan itu posisi istri jadi tidak seperti sepenuhnya support system begitu, karena mungkin kurang arahan dari suami begitu ya. Nah, saya sampaikan satu case di surat latar belakang asbabun nuzul surat At-Tahrim diturunkan. Pertama, surat At-Tahrim ini diturunkan ayat pertama, ya ayuhan nabi, jangan mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Jadi waktu itu Nabi mengharamkan sesuatu yang halal karena ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada istri yang lain begitu. Jadi dia mengharamkan sesuatu yang halal karena pertama dia sudah minum madu putih di rumahnya Zainab binti Jahsy ya. Pada waktu itu ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya Hafsah, mulut beliau tercium bau asem begitu ya. Nah, terus kemudian Hafsah mengatakan apa? Mulutmu asam. Ya udah, Nabi akhirnya mengharamkan minum madu itu dan bilang sama Hafsah, nggak usah ribut, jangan bilang-bilang begitu. Ada lagi satu asbabun nuzul pendapat yang mengatakan bahwa saat itu Rasul berkumpul dengan budaknya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah begitu ya.
Nah, Hafsah marah. Terus kemudian kata Rasul, aku tidak akan bergaul dengan Maria lagi, begitu ya. Hanya untuk menyenangkan Hafsah, begitu. Terus tapi diam-diam, jangan bilang ke siapa-siapa. Ini rahasia di antara kita. Taunya Hafsah membocorkan rahasia itu ke Siti Aisyah, begitu ya. Nah, kemudian Allah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sesuatu yang private dalam kehidupanmu udah nggak private lagi, udah dibilangin tuh sama Hafsah ke Aisyah begitu. Pertama Allah pengen ini sepertinya hal kecil tapi tetap dibahas di dalam Al-Quran kita. Kalau saya bayangkan begitu ya, surat ini mahal banget karena istilahnya mempermalukan. Kalau kita itu ya, saya anggap ini dibayar mahal oleh Siti Hafsah begitu ya. Sekarang semua umat Islam tahu apa cerita di balik itu. Pertama, Hafsah membocorkan rahasia yang semestinya dijaga begitu ya. Nah, begitu kerasnya Allah mengingatkan bahwa peran istri itu harus menjaga rahasia suami begitu ya. Nah, ini Siti Hafsah membocorkan rahasia itu walaupun sama-sama ke istrinya. Nah, jadi Allah tidak mau istri itu menjadi bukan support system suami. Allah tidak mau. Ini umul mukminin loh begitu ya. Ini baru urusan kecil dan Allah menjaga supaya Rasul yang banyak masalah menghadapi umat, menghadapi orang kafirun yang berdiri pada waktu itu di permulaan hijrah. Pada Rasul harus berhadapan dengan orang-orang munafikun ya. Rasul berhadapan dengan assassination yang akan membunuh Rasul begitu ya. Nah, jadi begitu beratnya tugas Rasul, turunnya surat At-Tahrim ini Allah ingin memastikan bahwa Rasul pikirannya tidak diganggu oleh drama-drama rumah tangga begitu. Ya, karena Rasul punya misi-misi besar. Nah, Allah mau istri-istrinya ini tidak membuat kesulitan pada Rasul. Nah, sama Bapak juga. Bapak harus menjadikan istri Bapak itu support system Bapak. Meskipun Bapak punya kekurangan, obrolkan saja dengan istri bahwa ayah kurang ini, kamu mungkin bisa mengerti kayak gitu. Jangan sampai istri kita tidak menjadi support system dari kerja Bapak. Bapak udah capek, kita paham. Jadi tolong arahkan kami anak istri untuk bisa bantu Bapak supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu tadi seperti pesan dalam surat At-Tur ayat 21. Kita bakalan kumpul di sana. Jadi ada satu kejadian seperti ini ya Pak. Satu alim, saya mengenal seorang kiai ya. Itu kalau ngasih materi itu tajam banget. Tapi kondisinya kalau di rumah dia itu kesulitan sekali nasihatin istrinya sendiri begitu ya. Kesulitan banget. Bingung dia gimana nasihatin istrinya. Kondisi itu ada. Bahkan di dalam Quran pun ada istri yang tidak menjadi support system suami, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh begitu. Tapi kita janganlah judging dulu bahwa istri kita punya karakter membangkang. Kita ya itu tadi lebih ke internalisasi diri sendiri kita dulu. Bahwa iya ayah salah, kalau kita udah mengakui bahwa kesalahan ada di pihak Bapak, maka Bapak akan memperbaiki diri. Emang sih Pak, derajat khawam itu nggak effortless begitu. Jadi kalau saya itu sih harus semakin terdepan lah kayak motonya Yamaha dalam belajar agama, ya Bapak memang harus lebih dulu mengilmui diri begitu ya. Supaya ya itu tadi tidak jempalitan dalam hal konflik kewajiban dan hak gitu istri.
Jadikan istri menjadi support system Bapak. Meskipun kita tahu bahwa kita banyak kekurangan gitu. Jadi istri di antara kita harus saling tidak gini. Jadi contohnya dalam hal keikhlasan. Dalam keikhlasan kita itu saling jaga keikhlasan, bukan jadi orang pertama yang justru menghalangi keikhlasan itu sendiri. Contoh misalkan apa tuh namanya? Contoh misalkan keikhlasan. Ya kamu kan, itu kan tugas kamu, misalkan gitu. Istri udah capek, misalkan. Istri udah capek banget. Udah kayak gitu dia ngeluh kayak gitu. Ya itu kan tugas kamu. Nah, daripada alih-alih ngomong seperti itu, mendingan berkata-kata yang lebih ma'ruf lagi, sehingga si istri nggak ngerasa bahwa capek dihargaan, nah kayak gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Ya, contohnya seperti itulah Pak. Punten kalau saya lepat. Cekap Bu. Penjelasannya sudah cukup. Saya akan coba ya, nanti kalau misalkan ada masalah lagi boleh dilakukan lagi di non Kang Ger, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Atur non Kang. Ya. Mangga anu sanesna yang pingin sharing juga dengan Umu Farah, silakan. Kalau kayak kasus Kang Asep jelas ya, Umu Farah. Artinya karena faktor jarak gitu ya, LDR, sehingga perlunya membangun tadi komunikasi dengan anak, sehingga anggota keluarga ini tadi disampaikan oleh Umu Farah agar bisa jadi supporting system itu bisa terbangun. Nah ini kadang malah yang sehari-harinya bareng tapi tadi yang disampaikan fatherless ya ada tapi dirasa tidak ada gitu ya. Ada di rumah tapi tidak bisa membangun komunikasi, bisa saling merespek antara anggota keluarga, sehingga ya jalan itu hidup kayaknya jalannya masing-masing aja. Mungkin untuk bisa mengajak ya yang wajib aja itu juga menjadi masalah juga. Gimana ternyata orang tuanya juga nggak bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Dalam hal mungkin bisa banyak beraktivitas di luar, kelihatan aktif sekali, tapi begitu di rumah untuk menggerakkan anggota keluarga bisa memahami tujuan berumah tangga, jadi ini juga jadi samar juga nggak ini. Nah itu gimana buat umum supaya yang kalau tadi kayak Kang Asep karena faktor jarak LDR berjauhan, tapi ini supaya yang hidup bersama gitu ya, tapi juga tidak menjadi fatherless gitu ya, gimana? Ya, pengalaman dari Endah begitu ya, bahwa memang untuk pendudukan istri di satu majelis gitu ya, dan mendengarkan pesan-pesan agama itu adalah kondisi yang sangat sulit. Suami pun mengakui bahwa sebetulnya begitu ya, ketika mendengar ayat qu anfusakum wa ahlikum naro kayak gitu, itu sebenarnya horor sih buat diri mereka sendiri. Apalagi misalkan ketika baca lagi hadis misalkan tentang nanti ketika di akhirat semua pertanyaan istri dihabisin dulu di suami kan begitu. Jadi bahasnya bab per bab. Emang kita tidak pernah bisa membayangkan ya, unbearable banget berdiri di mahkamahnya Allah, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang paling bikin horor suami itu adalah bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan istri sama anak dijawab dulu sama suami sampai selesai begitu ya. Satu-satu, kenapa kamu melakukan itu? Karena suami saya begini, habis dulu tuh di suami. Nah, itu biasanya kalau suami misalkan sudah mulai concern, apalagi di usia-usia kita, yang sudah 50, dia sudah mulai repent untuk mendalami agama, begitu. Itu tuh bener horor banget, itu terjadi sama suami Endah sendiri, begitu ya. Pada waktu itu, dia
saking takutnya ketika mendengar hadis tersebut, pulang ke rumah itu langsung kayak apa, setiap pagi sebelum pergi sekolah ngumpulin kita dulu gitu ya, bahwa Bapak itu berat banget pesan begini, nanti begini kayak gitu. Tapi yang asalnya pagi-pagi harus suasananya jadi cerah ceria tuh jadi anaknya jadi murung begitu ya. Nah, itu peran istri akhirnya membahasakan kembali gitu ya pesan-pesan dari suami itu yang terlalu keras mungkin menurut kita begitu, sama kita tuh dibahasain kembali Om Ker gitu. Tadi itu maksud Bapak tuh begini gitu ya. Jadi mereka mau pergi sekolah tuh misalkan bab ketika anak saya sekolah di SMA tapi belum berkerudung misalnya gitu. Itu bahasanya itu sangat sangat membuat mereka tuh jadi lesu gitu ya, padahal mah memang baik begitu, tapi cara penyampaiannya memang dari seorang ayah berbeda dengan penyampaian seorang ibu begitu. Akhirnya saya bahasakan kembali. Nah, caranya adalah kita pakai orang ketiga Om Ker, karena kita kan ngertiin sendiri bahwa kita juga awam sama agama kan begitu ya. Nah, tapi kita pengen se ngaco-ngaconya kita gitu ya. Kita kan pengen anak kita soleh, bener nggak ya? Ya. Kan gitu. Nah, jadi kita pakai orang ketiga atau kita ikut program yang melibatkan orang ketiga untuk sama-sama melakukan kajian gitu. Itu yang pernah Endah alami begitu. Ketika kita sama-sama melakukan kajian agama gitu bareng begitu, itu si suami tuh sampai nangis Om Ker. Nangis ketika ditanya kenapa saya menangis dan dia bicara itu kepada suami-suami begitu ya. Itu saya sangat bersyukur sekali istri saya bisa diajak bareng belajar agama begitu, karena emang dia merasa tanggung jawab agama ada di pundak saya, tapi dengan ngikut kegiatan agama gini bareng-bareng akhirnya istri saya mau duduk dengerin gitu. Jadi pakai orang ketiga, ikut program-program yang akhirnya meringankan beban dari Bapak ini begitu. Itu Bang Intan, Kang Keri. Ya, teman. Silakan teman-teman. Yang lain, Kang Iwan. Bro Ardi. Datu abdinya ada ayat pertarosannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk ya Kang Kari kesadayana ya, lebih ngiringan diri ya. Ya. Terus sabar minggu te ngiringan ya. Ya Kang. Bisa. Bu Endah, iya ya tanya, iya mah anu ya nawa anu tadi kan di kubu Endah disebutkan bahwa nanti salah satu untuk apa bisa komunikasi dengan anak itu salah satunya itu dengan menggunakan gadget ya, apalagi kalau seperti yang dicontohkan oleh Kang Asep tuh, Kang Asep Mulyana, salah satunya pakai gadget gitu. Nah, tapi kalau dilihat gitu ya, untungnya ya campur aduk Indonesia sering Sunda. Kalau dilihat dari apa ya fungsi dan kegunaan dari gadget itu gitu, sepertinya pisau bermata dua gitu Bu ya. Betul. Apalagi dari segi apa ke anaknya itu mungkin dari segi apa ya dari tingkah lakunya itu pengaruhnya sangat besar sekali gitu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu ada ini tip dan trik gitu ya, gimana caranya agar si anak itu apalagi saya ini ada anak yang masih kecil gitu ya. Aduh ke HP itu udahlah gitu. Ini agak susah gimana gitu ini gitu ya. Nah, takutnya gitu karena ini kan pengaruhnya ke kejiwaan si anak juga gitu ya dari apa bertingkah laku gitu ya dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin Ibu Enda ada tips dan triknya gitu kan bagaimana agar si gadget itu bisa lebih menjadi motivasi buat si anak untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik dan positif gitu. Mungkin itu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau khusus untuk anak-anak kita yang masih di bawah
SMP atau mungkin juga usia SMP itu contohnya untuk tontonan di YouTube itu ada pengaturan kontrol orang tua. Om Keri pernah hafal nggak seperti itu? Ada. Ya, ada Iya, dikasih bahkan juga. konten-konten yang bisa dibuka atau tidak dibuka itu orang tua bisa kontrol, Pak, gitu ya. Seperti kontrol history tontonan mereka ya. Nah, itu ada di situ di YouTube ada pengaturannya, Pak. Dan itu kita juga bisa ambil yang premium atau yang non premium. Pertama, orang tua memang harus banyak nanya gitu ya. Kerja ekstra berat. Saya menyadari bahwa orang tua di zaman sekarang memang tantangannya sangat berat sekali begitu ya. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini anak saya sudah besar-besar dan bahkan mengambil keuntungan dari dunia digitalisasi ini begitu. Tapi bagi anak-anak orang tua yang masih mempunyai anak kecil, wayahna Pak, wayah ya jadi sedikit banyak bertanya mengenai bagaimana cara mengontrol ada tutorialnya Pak gitu ya. Ada tutorialnya dan juga fungsi kontrolnya harus kuat banget begitu ya. Tidak menyerahkan misalnya kayak gini contoh anak kita yang remaja. Dia diem di kamar Pak, dipikir bapak teh oh bagus si teteh mata liar. Nah kayak gitu ya. Efek teh di kamar teh hayo we nonton anu teu pararuguh kan kayak gitu. TikTok, Bu. Iya, it happen, Pak. It happen banget ya. Banyak sekarang cerita-cerita yang sangat mengenaskan ya, bagaimana mereka menjalin pertemanan di medsos mereka, terus kemudian mereka bertemu dan selanjutnya sesuatu yang sangat tidak kita harapkan sebagai orang tua. Fungsi kontrolnya memang harus kuat banget begitu ya. Nah, kan Bapak Ibu yang bisa memastikan apakah anak-anak kita si Teteh, si AA masih mau mendengar omongan orang tua kita gitu ya. Masih mau mendengar seperti contoh nih Pak. Ini saya contohin aja dulu. Dulu waktu anak saya harus sekolah ke luar negeri. Kakaknya yang laki-laki nanya sama saya, "Mama ngizinin si kakak ke sekolah di Jepang nggak hafal sabaraha juz cuma gitu." Anak saya laki-laki ngomong seperti itu ngingetin saya begitu ya. Nah, terus udah kayak gitu kita yang bisa memastikan bahwa anak kita itu punya karakter yang baik ya, yang enggak yang tidak akan meninggalkan sholat walaupun kita tidak mengawasinya kayak gitu ya. Nah, itu hanya kita orang tua yang bisa memahaminya. Orang lain nggak bisa memahami. Kapan hot buttonnya bahwa si teteh harus dikasih kepercayaan lebih atau enggak, itu ada di bapak sama ibu. Yang penting mah ketika melihat sesuatu yang menurut bapak tidak sesuai dengan pengharapan bapak, ulah silih salahkan sarang mamah, sarang si mamah ada mamah mah kieu iya masalah mamah. Nah, itu tindakan yang mengawali apa tuh namanya bukan solusi akhirnya begitu. Jadi wayahna Pak Iwan kontrolnya harus lebih ketat lagi. Jangan apa dan kita bisa memberikan alternatif Pak. Jadi kayak begini, kalau satu mainan anak kita direbut, Bapak kasih mainan lain dong yang lebih membuatnya tertarik tapi yang bermanfaat misalkan gitu ya. Apa contohnya ya sekarang memulai anak-anak supaya mencintai buku susah sekali ya Pak begitu ya. Susah sekali tuh. Itu memang harus ya itu tadi Pak harus kerja keras di awal-awal anak-anak kita tumbuh ya. Sebetulnya tipsnya tuh Pak, walaupun mungkin sekarang mungkin agak telat karena memang nggak apa-apa yang namanya ilmu mungkin nanti bisa dijadiin ilmu buat anak-anak kita yang akan menikah ya. Jadi sebetulnya tipsnya menurut Pak Ustadz Faudil Adim menjadikan anak yang gila baca itu cukup mendidik anak nomor 1 aja gitu. Karena nanti adiknya akan copy paste dari kakaknya begitu ya. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi nih Pak, kalau anak udah punya kebiasaan membaca itu
itu tuh jadi apa ya Pak? Nggak suka jajan. Yang intinya mah gitu. Ayeuna mah kan anak-anak ningali warung teh meni harak ya. Tapi kalau anak sudah punya keasikan dengan kegiatan yang menurut dia mengasihkan, aya warung di hareupeun bumi lagi teu kabitaeun, Pak. Teu kabitaeun gitu. Nah, intinya kita apa sih kita pikirin gitu. Apa sih yang menyenangkan buat mereka, kita bisa memberikan apa sama mereka alternatif supaya teralihkan tidak ke gadget. Walaupun sebetulnya Pak sekarang gadget itu menurut saya tidak harus dimusuhin. Saya tidak setuju tuh ada tempo hari konten yang menyebutkan bahwa gadget punya kita itu punya pilihan atas diri kita. Alat ini mau dijadiin manfaat buat kita atau enggak. Nah, itu yang harus kita kasih pengertian sama anak-anak begitu, Pak. Wah, jadi wayahnya harus fungsi kontrolnya harus ketat. Gitu panginten Pak, nu kapihatur. Benar, parah. Gimana Kang Iwan? Bisa dipahami? Alhamdulillah atos ya. Ya mudah-mudahan tiasa dieukeun. Tapi Iya. aya hiji deui ya Bu Endah bios. Mangga. Ya, Iya, berkenaan dengan salah satu hadis ya yang di apa hadis yang tentang ini apa menyuruh sholat ya. Kalau tidak salah itu hadis dari Amr bin Suaib ya kalau nggak salah itu ya. Di mana waktu itu Rasulullah apa menyuruh anaknya tuh ya anak kecil itu untuk sholat gitu. Nah, ketika usia 7 tahun maka pukullah dia. Ini kan mungkin yang saya pahami ini mungkin salah satu parenting dari Rasulullah gitu ya. Nah, ketika usia 7 tahun pukullah, mungkin saya juga ini ya, maksud di sini pukullah itu mungkin bukan pukulan karena ini enggak ya mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari ini mungkin dari agama Islam sendiri itu membolehkan apa orang tua melakukan suatu apa ya ya kalau menyuruh si anaknya tidak menurut mungkin 1 atau 2 kali dia melakukan suatu tindakan fisik yang mungkin fisiknya itu secara terukur gitu ya, secara terukur dan bukan karena apa ya, bukan karena keji bukan gitu ya, bukan gitu. Tapi ya secara terukur hanya untuk memperingatkan ke si anak itu gitu bahwa apa yang disuruhnya itu akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Gitu. Hanya kalau kita lihat realita sekarang gitu ya. Kalau dulu kita zaman SMP itu ke guru itu aduh walaupun galak itu guru tapi kita masih menghormati ya harus kakerinya. Ya. Masih menghormati ke guru walaupun itu guru galak gitu ya. Ada ya di SMP 12 itu guru yang paling galak ya kakeri ya. Tapi kita masih menghormati. Gitu. Walaupun ya salah satunya saya pernah gitu ya sampai sama guru itu sampai dipukul pernah lah gitu ya. Tapi kita masih menghormati gitu beda. Tapi untuk sekarang kayaknya itu aduh berat gitu Bu ya. Ketika seorang bapak melakukan suatu tindakan secara fisik ke anaknya yang tindakan fisik itu mungkin pastilah seorang bapak itu punya apa ya tidak akan memukul secara wah gitu ya ini enggak gitu. Tapi di sisi lain ada suatu apa ya undang-undang yang bisa membuat si orang tua itu masuk secara pidana gitu. Nah ini mungkin saya ke Bu Eta ya yang satu pertanyaannya saya dari hadis yang tadi itu maknanya bagaimana dan bagaimana penerapannya secara real pada saat ini. Mungkin itu aja Bu ya. Makasih. Misalnya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa Allah merahmati yang di rumahnya ada rotan ya gitu. Jadi Allah merahmati orang tua yang di rumahnya ada rotan begitu ya. Artinya bahwa memberikan punishment ketika anak kita melanggar apa yang diperintahkan Allah itu wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan punishment itu gitu ya. Jadi bukan optional gitu ya.
tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan begitu. Nah, gimana dong sekarang anak-anak mah beda sih, baru di marahin dikit aja nggak sepundung nggak kabur begitu ya. Nah, itu apa namanya? Tetap maksudnya mungkin tekniknya terserah masing-masing karena bapak yang paling tahu bagaimana anak dari bapak begitu ya. Yang jelas mah bahwa pesan agamanya harus tersampaikan begitu. Bahwa yang melanggar agama tuh seperti ini begitu. Dan ketika itu sudah menjadi perintah Allah, ya itu udah nggak bisa cari pendapat lain begitu karena itu memang perkataan Allah nggak bisa dirubah. Contoh misalkan memberikan pemahaman bahwa eh, sholat bagi anak laki-laki itu harus ke masjid, misalkan kayak gitu ya. Nah, Bapak yang memastikan itu bahwa Bapak yang memberikan gambaran bahwa bagi laki-laki sholat itu harus di masjid. Ketika si adik misalkan sholatnya di rumah, Bapak walaupun tidak memukul, Bapak bilang begini aja, adik sekarang sholatnya pakai mukena aja, kan kayak gitu misalkan kayak gitu. Kalau yang sholat di rumah, mah pakai mukena kayak gitu kan. Jadi anak tuh ngerasa disindir atau apa, kayak gitu akhirnya memotivasi dia untuk oh iya ya aku laki-laki kayak gitu aku harus sholat di masjid misalnya kayak gitu. Nah kepada perempuan juga banyak kelahnya ketika menunda-nunda misalkan memakai jilbab misalkan gitu. Bapak pengen dong anaknya juga gitu ya ikut perintah Allah tapi belum mampu ya selain mendoakan tapi terus-terusan karena emang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memberitahu istri itu memang nggak sekali, nggak 2 kali, tapi harus terus-menerus dengan kasih sayang begitu Pak. Intinya yang menjadi pesan apa yang disuruh sama agama dan apa yang dilarang oleh agama, Bapak harus firm ngasih tahu mereka. Pesannya nyampe pesan agamanya begitu. Setelah Bapak berulang-ulang mengingatkan mereka begitu dengan kemarahan dan kebencian kan ketika kita melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu dengan kekuatan yang ada pada kita. Kalau memang Bapak tidak sanggup dengan lisanmu kan gitu. Dan ketika Bapak juga walaupun itu adalah anak dan istri yang semestinya memang dididik oleh Bapak tapi Bapak masih belum mampu paling tidak hati Bapak membenci apa yang mereka lakukan itu kok didengar kok sama Allah. Allah paling tahu kok begitu ya. Nanti juga emang kita tidak bisa merubah siapapun gitu ya. Kita tidak bisa merubah siapapun tapi kalau itu dimulai dari diri kita begitu sama Pak posisinya saya juga dulu saya banyak ngalawan sama suami begitu tapi ketika saya melihat suami ternyata melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam kesehariannya begitu ya kesehariannya maka itu membuat saya untuk ngimbangin perubahan dalam diri suami begitu ya. Saya ngimbangin, saya juga malu begitu ya, malu sendiri kita anak istri begitu ya. Ketika suami melakukan perubahan yang signifikan di rumah. Pertama dari sisi obrolan juga gitu. Tidak hanya sekedar musik sama film begitu. Sekarang jadi berubah menjadi kisah tentang muhajirin dan ansor kayak gitu. Mungkin kalau dia tidak cerita tentang muhajirin sama ansor, saya sampai sekarang pun saya nggak ngerti ada kaum yang namanya ansor yang sangat dicintai sama Allah, ada kaum yang namanya muhajirin ya yang membersamai Rasul ketika berhijrah. Nah seperti itu. Jadi penyampaian maksudnya memang tidak harus langsung secara direct Bapak memaksakan kehendak lebih baik dengan pendekatan yang zaman sekarang disesuaikan dengan zaman sekarang begitu. Karena kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah dari nabi terdahulu disampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikannya melalui kisah begitu ya.
sepertiga dari Quran itu isinya adalah kisah. Jadi ketika Bapak menginginkan menyampaikan sesuatu yang berisi nasihat, sebetulnya banyak kok kisah-kisah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah orang tua kita dulu begitu. Nah, mudah-mudahan Pak dengan dengan concern kita yang semakin meningkat dalam ilmu agama begitu, Allah akan mempermudah jalannya bagi para bapak sekalian. Saya sangat nauin kok berat banget jadi tugas Bapak itu. Pertama, apalagi kalau dihadirkan Kak Ibu harus hormat, tapi ke istri harus juga gini. Ini kan ada di satu rumah tangga yang diposisikan seperti itu begitu ya. Jadi anak-anak heula nu diheulakeun ka istri heula atau ka ibu misalnya kayak gitu. Bahkan ada yang istri suka berantem, amun milih ibu saya begini. Jadi tidak jadi support system itu sendiri. Nah, itu memang sangat berat tugas dari suami. Saya nauin sendiri begitu. Insya Allah Pak concern yang mulai tinggi sekarang untuk mengilmui diri Bapak sendiri begitu, insya Allah akan dimudahkan sama Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Endah. Hatur nuhun. Mohon. Iya Pak Iwan, sami-sami. Ya teman-teman, ini mohon maaf waktunya udah menunjukkan pukul 21:30. Kalau masih ada yang ingin menambahkan sharingnya, gimana teman-teman? Udah pada anteng, kayaknya udah mulai ngantuk. Kayaknya cukup nih, Umum Farah. Teman-teman kayaknya udah mulai ini ngantuk juga, udah jamnya. Bisa dibantu ditutup. Nah, Baik, ya. baik. Alhamdulillah saya sebutkan aja satu ayat dalam Al-Quran untuk penutupan kita hari ini. Iya. Yaitu surat An-Nisa ayat 41. Pada saat itu Nabi minta dibacakan Al-Quran kepada sahabatnya. Terus sahabat Rasulullah SAW keberatan untuk membaca surat Quran tersebut karena sesungguhnya Quran itu ada di dalam diri Rasul. Tapi kemudian Rasul berkata, aku ingin mendengarnya, lebih senang mendengarnya Al-Quran itu jika dibacakan oleh engkau. Dan pada saat itu sahabat Nabi membacakan surat An-Nisa ayat 41 dan kemudian Rasulullah SAW menangis. Surat An-Nisa ayat 41 itu kandungannya adalah, maka bagaimanakah orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi engkau Muhammad dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Nah, ayat An-Nisa 41 ini mampu membuat Rasul menangis sampai pagi hari, terus mencucurkan air matanya karena beliau memikirkan umatnya begitu. Dan kita umatnya, ketika kita mencintai Rasul, Rasul tidak akan mengkhianati kita. Kalau mencintai istri, boleh jadi mungkin suatu saat nanti akan bertepuk sebelah tangan atau ke siapapun, itu manusia namanya. Tapi kalau kita mencintai Rasul, cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang dirindukan dirindukan Rasul itu, dan Rasul sangat merindukan kita pula gitu. Karena sesungguhnya kita memang sungguh-sungguh dirindukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi kita tetap terus berupaya untuk menjalankan sunnahnya. Itu yang paling dirindukan oleh Rasul, yaitu
umat akhir zaman, kita-kita ini yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang terkait dengan peran kita sebagai ayah dan fitrah keayahan yang mungkin belum optimal kita lakukan, enggak boleh berputus asa. Kita masih punya harapan sebagaimana dalam Al-Tur 21 bahwa orang-orang yang beriman nanti akan dipersatukan bersama anak cucu mereka tanpa mengurangi pahala kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Farah atas sharing sessionnya malam ini. Kami Semoga kita semua bisa insya Allah mengambil. berkah. Ya, amin, amin. Hatur nuhun. Ya, teman-teman juga terima kasih atas kehadiran malam ini. Cuma kita bisa istiqomah untuk terus bertolbu ilmi sampai akhir hayat. Terima kasih Umu Farah atas kesediaannya untuk suksesnya. Hatur nuhun. Terima kasih buat teman-teman. Silakan yang ingin mengobrol silakan. Ya, tenang. Yang mau istirahat silakan juga. Ingat waktu dah. Saya Izin permiosnya. Kang Keri Saya badai permios ya. Ya, mangga Kang. Mohon bisa sedena. izin Kang Sadayana. Assalamualaikum. Ketemu nanti di reunian. Ya, sip. Insya Allah. Kalau waktu dekat kita akan reuni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun ambil live-nya. Ya, Mugi-mugi sehat sedayana. Terus sedayana. Ya, Waalaikumsalam. Abi ya, Kang Keri ya. Ya, mangga kamu. Ya, assalamualaikum. Ya, mangga Kang. Pamit juga ya semua. Ya, Assalamualaikum. Mangga sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.